para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Doa. Nah kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Doa. Nah kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Doa. Nah kalau kita yang nggak punya kuasa, nggak punya apa, ya kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, dimana saja berada, sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, keadaan Ba'alawi di Indonesia ini kita sudah tahu dan sudah kenal, bahkan sudah mengetahui sampai ke dasar tujuan dan misinya. Yang jelas yang kita rasakan sangat mengganggu, sangat mempengaruhi keberadaan warga Indonesia, ya. Apalagi kepada mereka-mereka yang mempunyai pemikiran kurang luas dan agak sempit, yang akhirnya menerima bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, maka mereka memuji, menyembah, bahkan apapun dilakukan untuk kepentingan Ba'alawi. Sahabat dan saudara-saudaraku, hal ini sangat mengganggu budaya dan sikap bangsa Indonesia. Sebetulnya mereka atau kita tertindas, kita tertekan, bahkan kita diintimidasi oleh mereka, para Ba'alawi. Apalagi kalau sudah tentang loyalitas dan manut kepada mereka. Bangsa Indonesia memang kadang-kadang yang kurang begitu cerdas menerima itu sebagai satu kewajiban kepada keturunan Rasulullah. Baiklah, masalah keturunan Rasulullah. Akan tetapi permasalahannya di sini, mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Mereka di sini itu hanya mengaku-ngaku. Mereka hanya memanfaatkan kita, warga masyarakat Indonesia, dengan alasan bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah. Beberapa tahun dan bulan yang lalu, bangsa Indonesia memang, kita warga Indonesia memang belum cerdas lah. Bahkan kita juga masih tertahan dengan satu pendapat
bahwa kita tidak boleh menyakiti atau melawan keturunan Rasulullah. Itu memang benar. Akan tetapi dengan hadirnya seorang ulama, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin, yang mengusik ini semua dan membuat tesis kebenaran daripada nasabah Alawi ini, dan akhirnya terbongkar semua, dan bahwa nasabah Alawi ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Baik dilihat secara ilmiah, kemudian secara sejarah juga tidak ada, kemudian secara genetik juga tidak ada, kemudian menurut alam dasar ilmu filologi juga tidak ada catatan bahwa Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, bahkan tidak ada, ya, dalam cerita-cerita atau sejarah-sejarah Ba'alawi ini tidak tertulis, ya, tidak ada dalam sejarah, hanya ada dalam ucapan saja. Jadi masih dikatakan fiksi, ya, fiktif, ya. Kemudian yang paling penting saat ini adalah keadaan para Ba'alawi di Indonesia ini yang sudah mulai kurang ajar semua, ya. Bahkan banyak yang mengatakan para Ba'alawi ini adalah musuh NKRI. Jadi jangan dibiarkan mereka, ya. Kita harus sepakat sebagai warga dan bangsa Indonesia menyatakan bahwa Ba'alawi ini adalah musuh NKRI dan kita harus lawan dengan cara apapun. Jadi kalau kita sudah sepakat itu semua, maka kita lakukan perlawanan di dalam, maka nantinya mereka akan merasa tersingkirkan. Percaya atau tidak percaya bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, itu terserah mereka. Bagaimanapun caranya, yang penting kita sebagai warga Indonesia harus mengakui dan harus menerima, menyatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Itu kepada Ba'alawi yang merasa mereka akan masa bodoh diakui atau tidak, ya oke, tidak, itu sah-sah saja bagi mereka. Tetapi kita sebagai warga Indonesia harus menyatakan dengan sikap bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, dan kita harus melepaskan diri dari keterikatannya kepada mereka sebagai keturunan Rasulullah. Kita tidak perlu menghormati mereka sebagai keturunan Rasulullah, tapi kita hormati saja sebagai manusia. Kemudian kita juga tidak perlu terlalu loyalitas, apalagi memuji-muji, menyembah-nyembah, cium tangan, ini tidak perlu. Kita panggil saja, sekarang bukan Habib, namanya saja, atau Ustadz aja, ya, Ustadz Rizik, Ustadz Bahar Smith, ya, Ustadz Taufik Assegaf. Nah, itu panggilan. Kemudian untuk hal sosial, ya, para Ba'alawi ini sudah kurang ajar. Banyak hal-hal yang mereka lakukan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dari mulai meminta uang, memungut upeti, menjual dengan paksa, meminta dengan paksa, ya. Bahkan ada yang mencuri motor, mencuri mobil dan sebagainya. Bahkan mencuri istri, ya. Mencuri istri orang, meminta istri orang, ini udah sangat keterlaluan, dan ini jangan dibiarkan terus-menerus. Kita sebagai warga Indonesia menerima saja bahwa Ba'alawi ini sebagai keturunan. Tidak mungkin keturunan Rasul bersikap seperti ini. Jadi ada beberapa aspek yang kita harus sikapi baik-baik sebagai warga masyarakat. Oke lah, kita menghargai, menghormati sesama muslim, tapi tidak perlu kita menghargai mereka sebagai keturunan Rasulullah, sebab memang tidak ada dan terputus hubungan mereka dengan Rasulullah. Sejak dilakukannya penelitian oleh Kiai Haji Imaduddin, tidak ada satu bukti pun yang mengatakan atau yang mengikat bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, baik secara sejarah, secara genetik, hasil DNA juga tidak ada yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Rasul. Baik sahabat, di mana saja berada, kita simak saja ya beberapa cuplikan dari video mereka yang hanya mengadu domba, mengundang narasi-narasi bohong, ya, narasi-narasi provokasi, dan kadang-kadang, ya, mengadu domba, ya, merusak umat. Itulah. Jadi
Kemudian harupat-harupat, doktrin-doktrin, dan tidak ada satupun yang tidak punya doktrin. Jadi semua Ba'alawi itu melakukan hal-hal seperti itu. Dari mulai Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya, Muhdor, ya, dan sebagainya, ya. Ali bin Jinan, semuanya tidak ada yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mengungkapkan doktrin-doktrin dan cerita-cerita harupat. Semua mereka dalam beberapa hal acara melakukan, menyatakan untuk apa? Agar mereka mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa daripada masyarakat. Apapun caranya, dan mereka terus akan menanamkan doktrin-doktrin itu dalam kesempatan apapun, agar doktrin itu sampai dan didengar oleh masyarakat, kemudian masyarakat percaya dan menghormatinya. Itu misinya. Kalau tanpa itu mungkin mereka tidak bisa hidup di sini. Baik sahabat, itulah tentang Ba'alawi, dan mudah-mudahan ya, pendapat saya ini sependapat dengan Anda. Ayo kita tinggalkan Ba'alawi dari kedekatan kita, ya, dari loyalitas kita kepada Ba'alawi yang dianggap sudah bukan lagi keturunan Rasulullah, dan bahkan banyak orang yang menganggap Ba'alawi ini musuh NKRI, ya, musuh NKRI yang harus kita lawan, merongrong, merusak keluarga yang harus kita hadapi dan kita lawan. Jadi jangan biarkan mereka bebas lugas di mana saja, ya, biarkan mereka. Dan kalaupun mereka tetap berlaga, ya biarkan saja mereka mengaku Habib. Kalau kita tidak yakin, tidak percaya, ya mau udah apa-apa. Mereka bilang Habib, kita Ustadz aja bilang, ya. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua mengerti dan meyakini bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, dan bahkan merupakan satu musuh NKRI, maka harus kita lawan dan kita hadapi. Demikian, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas kebersamaannya. Kita saksikan beberapa cuplikan video berikut ini. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada Habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Jawharut Tauhid disebutkan wa asbitan lil auliya karama wa man nafaha fanbidan kalama. Kalau wali punya karamah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fanbidan kalama, buang jauh-jauh ucapannya. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani.
Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya. Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan,
ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Saya barusan dapat nikmat dari Allah diizinkan masuk surga. Apa ya? Kita udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah yang mana? Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah mbak. Nek Ahmad membahasakan ya mbak, Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zawjatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi, baru pembantu nih. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ada satu orang fajir, ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh munkar nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh munkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh munkar nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqih Muqaddam berkata, ruh ya munkar wa nakir, pergi kamu wahai munkar dan nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Kalau sudah nggak ada ahli bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada ahli bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara.
bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu mana? Itu mana? Kamera action. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, 200 juta ditawar semua. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu.
Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik gurune aku, Habib Rizik, Habib Rizik idolane aku. Jenggot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopinho, sejarah penuh kebohongan. Kalian Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Hai teman-teman. Ujian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rawosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Selama ini makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di sana masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh keramat. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali 2 dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Mereka adalah manusia biasa
yang bisa saja baik, benar dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah dan bengkok. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja, tambahnya. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Ya Ustadz Somad seperti biasa, berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir dalam 20-30 tahun mendatang anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para Habib akan menjadi ateis. Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smith, tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Imad menduga manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Imad menyimpulkan Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah Habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogrup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untayan DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian, karena perbedaan haplogrup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah
anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Sebenarnya di Indonesia ada Rabitah Alawiyah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini, Rabitah hampir-hampir tak bersuara. Rabitah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keorisinalan dan kesalehan para Habib. Roma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah, Roma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Roma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Roma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci, perkasa, dan harus dipercaya. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat.